Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Feby Puspitamansari, dengan channel Statistika Bisnis. Di video kita hari ini, eh, tentu saya akan mencoba membahas materi mengenai analisis regresi linear berganda. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat buat kalian semua, oke? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika bisnis dalam materi regresi linear berganda. Oke, saya akan jelaskan apa sih regresi linear berganda. Menurut pendapat saya, regresi linear berganda ini adalah analisis data dari beberapa perusahaan sampel yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Dalam pengujian ini, tentu kita akan banyak melakukan beberapa pengujian. Pengujian yang kita lakukan seperti kayak uji instrumen, terus ada analisis statistik deskriptif, lalu ada uji asumsi klasik, ada uji heteroskedasitasnya, terus ada uji multikolinaritas atau uji autokorelasi atau linearitasnya. Oke, di sini saya akan izin eh, mau share screen terlebih dahulu. Kita share screen. Oke, di sini yang tadi saya sudah jelaskan analisis regresi linear berganda dan perkenalkan nama saya Feby Puspitanusari. Selanjutnya, nah, selanjutnya dalam IBM SPSS statistik di sini dalam memasuki SPSS tentunya di sini ada dua, yaitu ada new dataset atau new database query. Kita memasukkan new datasetnya terlebih dahulu. Apabila sudah memasuki new dataset, akan muncul seperti ini, ada data view di bawah dan variable view-nya. Oke. Kalau sudah, kita masukkan dari LA1 sampai JIT8, kita masukkan terlebih dahulu. Oh iya, kita di sini kita membuat uji instrumen. Uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya itu berasal dari kuesioner. Hal ini ya perlu dilakukan untuk melihat berapa pernyataan dalam kuesioner tersebut yaitu valid atau reabilitasnya atau tidak. Oke. Terus apabila sudah memasukkan semuanya dari LA1 sampai JIT8, kalian jangan lupa nih ubah unknown-nya measure. Measure di sini measure kita ubah unknown-nya ini menjadi scale. Kita ubah menjadi scale dan duanya ini kita ubah menjadi 0, sama-sama 0. Nah, di sini kan measure-nya kan masih 0 kan, sebelum itu masih 0. Kita ubah menjadi scale. Nah, kalau sudah, kita ubah nih desimalnya menjadi 0 semua, karena sebelum itu 2 kan. 2. Oke, kalau sudah, variabel view-nya kalau sudah diubah semua, kita ke data view-nya. Data view-nya itu kita ubah semuanya menjadi seperti ini. Kita masukkan semuanya, yang jadi semua ini, angka-angkanya kita masukkan semua ya guys. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik Analyze, pencet Scale, Reliability, Analysis. Kita pencet ke Reliability Analysis ini. Nah, masuk ini ya dari LA1 sampai LA8 ke items box-nya. Kita masukin seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian pencet sebelumnya itu pencet statistiknya terlebih dahulu. Pencet statistik dan nah, di sini ada boxnya, ada box descriptive for dan inter item itu scale if item itu di checklist, dua-duanya di checklist dan ANOVA-nya itu non ya saya. Dan ngisinya ini exclude-nya itu juga dicentang. Nah, kalau sudah klik continue, selanjutnya oke. Nah, akan muncul nih item total statistik. Nah, di sini aku akan jelaskan apa sih mengenai item total statistiknya ini ya. Itu pada tabel di atas, nilai uh, corrected item totals itu correlation, itu nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Nah, butir pernyataannya ini itu dianggap valid apabila nilai corrected-nya ini R hitung itu lebih dari R tabelnya atau valid.
Oke. Nah, kalau sudah di sini ada juga reliability statistik kasih tahu. Oke, kalau sudah kita akan next selanjutnya ke analisis statistik. Sama seperti tadi, kita kalau misalnya mau ke analisis statistik deskriptif, tentu kita mengubah ulang ya. Mengubah ulang. Kita mengubah ulang seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus habis itu juga kita mengetahui apa sih analisis statistik deskriptif ini. Analisis statistik deskriptif ini berbeda dengan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan EViews. Pada program SPSS, ini peneliti itu menganalisis data statistiknya itu melalui nilai MAN, maksimum, standar deviation, squeeze, dan kurtosisnya. Oke, selanjutnya sama seperti kayak sebelumnya itu ada data view dan variable view. Kita klik variable view, kita masukkan Y sampai X4. Jadi ada Y, X1, X2, X3, X4. Dan di sini measure-nya itu sama kita ganti. Sebelumnya kan unknown kan. Nah, habis itu kita ganti menjadi scale. Dan desimalnya di sini kita ubah menjadi 0. Nah, tadinya 2 nih desimalnya. Kita ubah jadi 0. Nah, kalau sudah, kita pindah ke data view dan kita masukin jumlah angka-angka yang dari variabel sebelumnya. Nih, ada Y, 1, X2, X3, X4. Kita masukkan semuanya. Lalu, ketika mau membuat uji normalitas, tentunya kita mengetahui dulu nih, uji normalitas itu apa sih? Adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan cara uji grafik atau uji kolmograf atau smear graph-nya. Nah, tentunya kita menggunakan analyze terlebih dahulu, analyze, terus ke deskriptif statistiknya. Deskriptif statistik ke nih, ke describe. Describe sini. Oke, jangan lupa yang sebelumnya tadi ada Y, X1, X2 itu kalian pindahkan terlebih dahulu. Jadi seperti Y, X1, X2. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik OK. Klik OK. Nah, muncul nih dalam options. Dalam options. Oke. Oke, di sini apabila sudah memasukkan, jangan lupa klik options. Dan kalau sudah mengklik options, kalian langsung saja ke nextnya. Wow, ternyata belum di ini guys. Maaf. Nah, kalau sudah klik option yaitu ada main, standard deviation, minimum, maksimum, quarters, dan finishnya itu kalian checklist saja dan variable listnya itu juga kalian checklist. Kalau sudah klik continue, oke, dan akan muncul seperti ini deskriptif statistiknya. Muncul seperti ini deskriptif statistik dan selanjutnya kita regresi linear lagi. Nah, regression, terus habis itu klik linear yang ini, kita klik. Oke. Selanjutnya ada tabel dependent sama independent. Kalian harus pindahkan variabel y-nya tadi ke data
dependent Y-nya dan independent Y ini kita masukkan X1, X2, dan X3. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya, nah, di sini ada Y sama X-nya. Nah, kalau misalnya Y-nya kan sebelumnya Y-nya kan kosong kan sama X-nya. Kalian masukkan spreadsheet-nya kalian masukin dan X-nya itu spread. Spread. Kalau misalnya sudah, klik continue. Klik continue. Nah, kalau sudah klik continue, uh, kalian bakal ketemu nih uh, histogram dari tabel tersebut. Nah, dari histogram ini kan ada dependent variable-nya kan. Kita bisa dijelaskan bahwa berdasarkan gambar grafik histogram di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal itu hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Nah, ini adalah normal. Selanjutnya, apabila dia dependent variable Y dan dia bentuknya kayak garis ke atas itu disebut dengan plot atau normal p-plot. Nah, ini biasanya dasarnya grafik plot ini di atas sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik plot mengikuti atau mendekati garis diagonalnya. Nih, garis diagonal seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya apabila sudah uh, diketahui nih histogram dan normal plotnya ini, kita selanjutnya ke uh, kolmografi aja kali ya. Kolmograf atau Smirnovnya. Oke, yaitu langsung saja ke regression sama analyze regression terus linear. Kalau sudah sama masukin dependent Y dan ini X1, X2, X3. Nah, kalau sudah kita klik save yang ini, klik save. Jangan klik plots atau statistik, kita klik save. Nah, akan muncul seperti ini residualnya. Nah, residualnya ini unstandard dash-nya ini kita ubah menjadi unstandard dan kita klik continue. Akan muncul seperti ini, ada res 1. Nah, gimana sih cara memunculkan res 2 atau res underscore 2 gitu? Sama seperti sebelumnya, yaitu langkah selanjutnya kita ke analyze, tapi kita ke non-parametric text-nya, ke ligasi dialogs, dan kita ke satu sampel KS. Nah, kalau sudah, nah, tadi yang unstandard date-nya ini kita masukin ke text variable list-nya. Nah, ke text distribution. Nah, kalau sudah, kalian jangan lupa klik OK. Nah, ketemu nih Kolmogorov Smirnov text-nya. Nah, kalau sudah, terus kalau sudah, kalian ke uji heteroskodisitasnya. Nah, aku pengen menjelaskan nih, apa sih uji heteroskodisitasnya ini? Menurut saya, uji heteroskodisitas itu adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada modal regresi linear, uji Glaser, uji Park, uji Spearman, grafik scatter plot. Nah, di sini di uji heteroskodisitasnya ini itu dijelaskan dari beberapa uji. Mungkin kita akan melakukan uji Park juga, uji Spearman, dan grafik scatter plotnya juga. Oke, di sini aku menjelaskan bahwa caranya itu sama seperti awal, itu analyze, regression, linear, sama seperti awal. Nah, sama nih, dependennya kita masukin Y, dan independennya kita masukin X1 sampai X4. Dan kalian harus klik save ya. Nggak, nggak boleh statistik, plots, atau yang lain-lain. Kalian harus klik save. Nah, di sini kita ubah nih under unstandardized-nya ini. Kita ubah
Nah, di sini muncul nih res 2. Tadi kan ada res 1 doang. Di sini kita munculin res 2. Nah, untuk memunculkan res 2, ini kan res underscore 1, res underscore 2. Untuk memunculkan res 2, kita ke transform yang di atas, transform terus ke compute variable. Ke compute variable, oke. Di target variabel kita klik atau kita ketik di laptop Anda itu res 2 dan numeric expression-nya itu kita klik ABS res 1-nya. Nah, di sini. Nah, kalau sudah lalu klik OK dan muncul seperti tadi yang res 2 sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita ke analyze lagi ke analyze regression ke linear. Nah, tadi kan udah muncul nih res 1, res underscore 2 dan res 2. Kita masukkan nih yang res 2-nya ke dependent dan independent itu X1 sampai X4. Nah, kalau sudah akan muncul dengan nilai coefficient-nya itu seperti ini. Coefficient-nya segini dengan side-nya itu dia di atas 0,05. Ini kan 1,97. Nah, dari data di tabel di atas, aku bisa menjelaskan jika nilai exit side-nya ini di atas 0,05, maka distribusi datanya ini dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka itu tidak normal ya, guys. Oke, selanjutnya ke uji grafik scatter plot-nya. Ke uji grafik scatter plot. Sama, di sini ada regression linear, kita klik. Sama seperti awal, analyze, regression linear. Nah, kita ubah nih, tadi kan res 2 kan yang dimasukin. Nah, kita mau masukkan Y-nya. Y-nya kita masukin, X1, X2, X3, kita masukin. Nah, kalau sudah, kita ke statistik, ininya Y-nya itu diubah menjadi spreadsheet dan ZipRet. Klik continue. Nah, muncul nih seperti kayak gini. Yaitu scatter plot dependent variable Y. Yaitu ada regression. Dan di sini kan ada menyebar luas nih. Berarti dia disebut dengan valid. Dan ini tuh disebut dengan valid ya guys. Terus selanjutnya kita mau mencari variabel independen dengan nilai-nilai signifikan. Signifikan. Itu yaitu analyze, regression, linear lagi. X1, nah ini sama nih, Y, X1, X2, X3 ke statistik. Oke, ini diubah nih, deskriptif, kolinaritas, itu kita ubah jadi continue. Oke, kalau misalnya udah, kita continue. Oke. Nah, di sini diketahui correlation-nya. Untuk mengetahui ini, uh, dapat disimpulkan apabila nilai signifikan sign itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteros. Tampak bahwa sebuah variabel independen itu tidak mengalami gejala heteros karena nilai sign-nya ini itu lebih dari 0,05. Nah, di sini ketahui nih FIF-nya. FIF-nya itu tiap-tiap ini X1 itu 2000, terus habis itu X2-nya 4000, X3-nya 4000, dan X4-nya itu 2000. Oke, selanjutnya kita ke uji multikolinitasnya ya. Itu adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Caranya itu sama seperti awal, yaitu analyze, regression, klik linear. Sama seperti awal, dependennya Y dan independennya X1 sampai X4. Nah, di sini diketahui ANOVA. Ketahui bahwa ANOVA itu site-nya itu 0 dan totalnya itu 578.160. Nah, terus confident-nya itu juga site-nya itu udah diketahui bahwa dari tiap-tiap variabel X1, X2, X3, X4 di sini diketahui
unstandardnya itu min 242, 539, 244, dan min 0,58. Dan sek-nya ini dan uji T-nya ini bahwa 5.239, dan pada X2 uji T-nya itu min 2,204, X3-nya itu 2.242, dan X4-nya itu min 912 dari confusion-nya ini. Nah, di sini model summary-nya itu diketahui R-nya itu 582, R square-nya 338, unjust-nya itu 310, dan standard error-nya itu 2000. Oke, terima kasih. Apabila eh, ada kesalahan kata yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua apabila sedang menjalani kuesioner dengan pernyataan-pernyataan validasi ini tuh sangat worth it ya buat kalian semua dengan menggunakan SPSS. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.